Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ardi Wiranata SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SMP Negeri 6 Satap Malangke Barat, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 dengan nomor induk mahasiswa 25020810047 dari LPTK Universitas Islam Negeri Palopo. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPT SMP Negeri 6 Satap Malangke Barat pada kelas 8 dengan tema mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Untuk memulai pembelajaran, kepada Ananda Rehan selaku ketua kelas, Pak Guru persilahkan ke depan untuk menyiapkan temannya sekaligus memimpin doa. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Selanjutnya, sebagai bukti cinta kita kepada negara yang kita cintai ini, yaitu bangsa Indonesia, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Jadi Ananda Irma agar kiranya ke depan untuk memimpin atau memandu temannya. Terima kasih. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bagaikan makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Selanjutnya saya absen dulu ya. Ketua kelas ada temannya tidak hadir? Hadir semua ya? Ya alhamdulillah karena sudah hadir semua. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Irma ya, Irma Sari. Apa pelajaran minggu lalu nak? Melestarikan alam, melestarikan alam, menjaga kehidupan. Melestarikan alam, menjaga kehidupan. Ada yang tahu intisarinya? Ashar. Apa intisarinya Ashar? Mensyukuri nikmat
atau berpartisipasi aktif menjaga kelestarian alam. Ya, kita berikan aplaus untuk teman kita. Ayo. Untuk hari ini, inilah tujuan pembelajaran kita. Melalui model pembelajaran discovery learning, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Islam, terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, melalui teknik jigsaw, kalian dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang tua yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan sikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga, melalui model pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat infografis nilai diturunkannya kitab-kitab Allah dan para nabi dan rasul dengan benar serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Jadi kita harus menghormati kitab suci agama lain. Sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, saya persilakan untuk berdiri semua. Berdiri dulu semua. Kita akan semangat ya, supaya kita lebih semangat lagi ya. Supaya kita lebih semangat lagi. Mana saya lihat wajahnya semangat juga. Coba saya lihat muka-mukanya semangat semangat ya. Ayo tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat ya. Kita memasuki materi kita yaitu bab 2, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita lihat backgroundnya di belakang. Apa itu backgroundnya di belakang? Al-Quran. Al-Quran ya. Apa kalian gemar membaca Al-Quran? Apa kalian gemar membaca Al-Quran? Alhamdulillah kalau gemar membaca Al-Quran ya. Karena Al-Quran memang itu selaku seorang Islam kita harus selalu membacanya. Dimana kalau kita membaca Al-Quran maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran maka dapat 10 kebaikan. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi membaca alif lam mim itu 3 huruf dapat 30 kebaikan. Dapat 30 kebaikan. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, Pak Ardi akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tolong dikerjain ini ya, nak ya. Ada petunjuknya. Kalau ada tidak tahu boleh bertanya ya. Ada petunjuknya. Diisi ya, diisi. Ini ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Yang menulis yang bagus tulisannya lah ya.
Siapa ketuanya, siapa anggotanya, nama kelompoknya, kelompok berapa, ya? Akbar ya, nomor kelompok 2 ketuanya Akbar. Ini ditulis jawabannya. Ya, ini apakah yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Nah, tulis lagi. Silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Jangan cuma satu orang yang bekerja. Jadi kalian harus diskusi dengan temannya. Kalau ada yang tidak dimengerti, ditanyakan kepada Pak Guru. Pak. Ya nak? Ya, silakan bertanya. Ada yang tidak dimengerti? Apa itu iman, Pak? Ada yang bisa jawab? Tidak ada ya? Ada? Ada yang bisa jawab itu iman? Jadi iman itu adalah percaya. Jadi iman itu nasar adalah percaya. Jadi kalau orang mengatakan iman kepada kitab-kitab Allah, maka percaya bahwa ada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, ya. Jadi ada 4 kitab yang Allah turunkan itu, 3 sebelum Al-Quran, ya. Berarti 4 sama Al-Quran. Kenapa Akbar? Ada yang mau tanyakan? Waktunya 10 menit ya. Jadi digunakan waktunya untuk berdiskusi dengan temannya. Karena salah satu penilaiannya yaitu Pak Guru lihat bagaimana caranya bekerja sama dengan temannya. Kelompok 1. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah karena sudah semua diskusi kita, maka selanjutnya yang kita kerja tadi itu harus dipresentasikan. Saya panggil dulu kelompok 1. Siapa ketuanya? Ashar. Ashar bersama anggotanya naik ke depan. Naik ke depan semua 4 orang. Jadi Ashar di depan, anggotanya di belakang 3 orang, atau boleh di sampingnya. Boleh di sampingnya. Di sini ya. Dikasih keras-keras orangnya lah ya, supaya yang lain bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asar ketua dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah dan bagaimana cara mengimaninya secara benar. Iman kepada kitab Allah adalah keyakinan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa kitab suci kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, yang meliputi mempercayai 4 kitab utama: Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran beserta isinya, dan mengamalkan ajarannya. 2. Mengapa kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya Al-Quran saja? Mengakui bahwa kitab-kitab itu adalah wahyu Allah yang benar dan menjadi pedoman bagi umat pada zamannya. 3. Sebutkan
melanjutkan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, serta kepada siapa saja kitab-kitab itu diturunkan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah atau manfaat dari beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran? Mendapatkan petunjuk hidup yang benar, memperkuat keimanan kepada Allah, menjaga diri dari kesehatan, mendatangkan ketentraman hati, menjadi pedoman hidup yang tertata, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar manusia. 5. Bagaimana beriman kepada kitab Allah dan dapat membentuk sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Beriman kepada kitab Allah membentuk toleransi dengan mengajarkan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain, sebagaimana tertuang dalam kitab tersebut. 6. Berikan contoh konkret perilaku mencintai Al-Quran dalam konteks kehidupan remaja saat ini. Membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran, menghafalnya serta mengaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata seperti menjaga kejujuran, berakhlak mulia, dan menghindari perbuatan buruk yang dilarang agama meskipun di tengah godaan teknologi. 7. Bagaimana kelompok Anda merencanakan mengamalkan dengan cara membaca dan memahami di setiap aspek kehidupan seperti membangun sesama dan menjaga kebersihan serta memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan menjaga pergaulan dengan orang-orang yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi persentase dari kelompok 1 yang diketuai oleh Ashar. Kita berikan dulu aplaus untuk teman kita yang kelompok 1. Kita akan melanjutkan materi kita. Ya, kita akan melanjutkan materi kita. Isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa isinya Naya. Bisa dilihat, yang pertama akidah, mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, syariat, ketentuan dalam kehidupan yang berupa perintah dan larangan. Jadi kalau ada diperintahkan sholat, dilarang meminum khamar atau durhaka kepada orang tua, itu adalah syariat. Selanjutnya akhlak. Ada yang tahu apa itu akhlak? Tingkah laku ya, tingkah laku, perbuatannya, janji, pahala dan ancaman bagi umat manusia. Jadi isinya kitab itu ada janji Allah terhadap pahala yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ancaman siksa bagi orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ada kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang menanyakan? Silakan berdiri. Ya. Apa yang dimaksud suhu? Apa yang dimaksud suhu? Ya, silakan dulu pertanyaannya bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaannya. Apa itu suhu? Kelompok 1 ada yang bisa jawab? Tidak ada ya. Kelompok 2? Kelompok 3 ada yang bisa jawab? Silakan berdiri. Suara Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibutuhkan
Jadi suhuf itu adalah lembaran wahyu Allah yang tidak dibukukan. Yang tidak dibukukan. Setelah itu masih ada yang mau tanyakan? Tidak ada nih? Oke, sudah tidak ada ya. Maka saya ambil dari bukunya sebagian itu pilihan gandanya supaya tidak merepotkan kalian dan menghargai waktu. Maka ini Pak Ardi sudah ketik-ketik dalam bentuk pilihan ganda. Jadi Pak Ardi akan memberikan satu orang satu pekerjaan ya. Sudah? Sudah. Satu orang saya yang kumpul di dikumpul di temannya, berapa orang yang kumpul. Asar ke temannya, kumpulannya. Ingat itu sudah namanya toh? Itu sudah namanya. Tadi sudah soalnya ya. Hari ini refleksi hari ini, iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sebagai petunjuk hidup manusia dalam kitab-kitabnya seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Qur'an. Sebagai muslim yang baik, kita wajib menjadikan Al-Quran sebagai kitab terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup dengan membaca, memahami isinya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan itu juga menumbuhkan sikap toleransi, rasa syukur atas petunjuk Allah serta dorongan hidup sesuai dengan ajarannya. Tadi kita sudah belajar dengan baik, persentasenya juga sudah baik semua, baik dari segi mentalnya, baik dari segi membacanya, baik dari segi diskusinya. Itu Pak Ardi lihat tadi sudah baik semua. Sebelum ditutup, maka kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Asar, bagaimana pembelajaran hari ini? Berdiri nak. Saya sangat senang dikarenakan pembelajaran ini sangat menyenangkan. Ada lagi yang mau komentar? Ya, silakan nak. Saya sangat senang dikarenakan saya sangat mudah mencerna pembelajaran hari ini. Yang satu sangat senang dikarenakan mudah mencerna pembelajaran hari ini. Untuk lebih semangat naik, kita dulu kasih aplaus untuk teman-teman kita. Kesimpulan, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala seperti Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an merupakan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi untuk membimbing umat manusia. Isinya mencakup tauhid, akhlak, hukum, kisah para nabi, dan pedoman hidup dengan Al-Quran sebagai kitab terakhir yang universal, terpelihara, menjadi sumber utama hukum Islam, memberikan hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran, tolong ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelumnya, siap, gerak. Sebelum kita keluar, mari kita baca doa. Doa dimulai.
Jadi untuk lebih berkahnya pembelajaran kita, Pak Guru tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.